Walau anna katabna alaihim, dan kalaupun kami wajibkan alaihim atas mereka yang ingin bertobat, aniqtulu, ya, bahwa kalian bunuhlah anfusahum, diri kalian sendiri, awi khruju min diyarikum, atau kalian keluarlah dari rumah-rumah kalian, ma fa'aluhu illa qalil, mereka tidak melakukannya kecuali sedikit, minhum, dari mereka. Walau annahum fa'alu, dan sekiranya sungguh mereka orang munafik itu melaksanakan ma yu'aduna, apa yang dinasihatkan kepada mereka, taati Rasul, bihi, dengannya, lakana khairul lahum, tentu itu menjadi lebih baik bagi mereka, wa asyadda tasbita, dan lebih kuat keteguhan imannya. Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu, ya, ternyata mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka, ya, lebih menguatkan iman mereka. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Wa idzal la'atainahum, wa idza, dan jika demikian, la'atainahum, tentu kami berikan mereka, min ladunna, dari sisi kami, ajran 'azima, pahala yang besar. Dan dengan demikian pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar di sisi kami. Wal hadainahum siratan mustaqimah, dan kami pasti tunjukkan mereka jalan yang lurus, yang kokoh, ya. Dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Jadi As-Sudi mengatakan bahwa sesungguhnya jika kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu dan keluarlah dari kampungmu, maka mereka tidak akan melakukan kecuali sebagian kecil saja. Jadi Sabit bin Qais dan seorang Yahudi terlibat dalam perdebatan. Orang Yahudi itu berkata, demi Allah, jika Allah memerintahkan agar kami bunuh diri, ya niscaya kami akan melakukannya, ya. Maka lanjutan ayat tadi itu adalah pasti tunjuk apa. Jadi lanjutan ayat tadi adalah sekalipun telah kami perintahkan kalian kepada mereka, bunuhlah dirimu. Jadi ini ada kata-kata bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Jadi kata-kata ini muncul itu karena pada saat awal itu turun ayat yang sesungguhnya jika kami memerintahkan pada kamu, bunuhlah dirimu, ya. Ini maksudnya apa? Maksudnya Yahudi, Sabit bin Qais, dan orang Yahudi yang terlibat dalam perdebatan. Jadi orang Yahudi, Sabit bin Qais, dan seorang Yahudi yang terlibat dalam perdebatan. Jadi orang Yahudi itu berkata, demi Allah, jika Allah memerintahkan agar kami bunuh diri, niscaya kami akan melakukannya. Nah, maka akhirnya turun ayat selanjutnya, gitu. Dengan demikian pasti kami berikan kepada mereka kemudian turun ayat selanjutnya, sekalipun kami perintahkan kalian membunuh, bunuhlah dirimu, ternyata mereka tidak melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka, ya. Jadi pada awal surat ini, yaitu walau anna katabna alaihim an yaqtulu, dan sekalipun kami telah perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu, an yaqtulu anfusakum, ya, bunuhlah dirimu, awi khruju, atau keluarlah kamu dari kampung, min diyarikum, dari kampung halamanmu, ya, ma fa'aluhu illa qalil minhum,
Ternyata mereka tidak melakukannya kecuali sebagian kecil, sedikit. Ya. Jadi di sini Sabit bin Qais dan seorang Yahudi terlibat dalam perdebatan. Orang Yahudi itu berkata, demi Allah, jika Allah memerintahkan agar kami bunuh diri, niscaya kami akan melakukannya. Ya. Kemudian turun ayat berikutnya setelah itu. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Dengan demikian, pasti kami berikan pahala yang besar di sisi kami, dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Jadi kalau saja kami menentukan tugas yang berat dengan jihad terus-menerus, membiarkan mereka mati dan meninggalkan rumah terus untuk berjihad, tentu saja sedikit yang mentaatinya. Tetapi Allah memang tidak mewajibkan sesuatu kecuali sesuai kemampuan manusia. Jadi kalau saja mereka melakukan perintah itu, tentu akan membawa kebaikan di dunia dan di akhirat, dan tentu akan mengarah kepada pemantapan iman, kestabilan. Nah, jadi Allah yang maha mengetahui segala sesuatu itu termasuk keadaan hamba menyampaikan bahwa jika diperintahkan kepada hamba beban-beban berat, ya, seperti membunuh dirinya dan keluar dari kampung halamannya berperang, ya, niscaya tidak ada yang melakukan kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ya. Maka dari itu hendaknya memuji Allah dan bersyukur karena perintah-perintahnya yang ringan dan mudah dikerjakan setiap orang. Ya. Seperti sholat 5 waktu yang tidak memakan waktu lama dengan pahala besar dijanjikan. Sholat sunat zikrullah itu adalah amalan pekerjaan yang ringan dikerjakan. Ya, ini mentaati perintah yang diberikan secara bertahap. Lalu mereka mengerahkan kemampuannya untuk dapat melakukannya dan menyempurnakannya. Tidak langsung mengerjakan sesuatu yang mereka belum sanggup melakukan. Ya. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Wa may yuti'illah, dan siapa yang mentaati Allah war rasul dan rasul, fa ulaika ma'al ladzina, maka mereka itu bersama orang-orang yang an'ama Allah, yang Allah beri nikmat alaihim atas mereka, minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang soleh, wahasuna ulaika rafiqa, dan sebaik-baik mereka adalah teman-teman yang sebaik-baik teman. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul, yaitu Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, orang soleh. Mereka itu teman yang sebaik-baiknya. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Dzalikal fadlu minallah, dan itu karunia dari Allah, wa kafa, dan cukup, billah, bagi Allah, alima, maha mengetahui. Ya. Yang sedemikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang maha mengetahui. Jadi menurut Masruq, kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan para sahabat yang suatu ketika berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami tidak mau berpisah denganmu. Sesungguhnya jika engkau mendahului kami, engkau pasti akan mendapatkan tempat yang lebih tinggi bersama para nabi lain, sehingga kami tidak akan dapat melihatmu. Ya. Maka barang siapa mentaati Allah dan Rasul, maka mereka itu bersama dengan orang yang diberikan nikmat Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, orang soleh. Itu adalah teman yang sebaik-baiknya. Yang sedemikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang maha mengetahui. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, khudzu hidrakum, kalian ambillah kehati-hatian, kewaspadaan kalian,
Fangfiru, dan keluarlah kalian untuk jihad subatin, secara berkelompok. Awing firu jami'an, atau kalian majulah berjihad secara serentak seluruhnya. Baik orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu dan majulah ke medan pertempuran secara berkelompok atau majulah bersama-sama serentak. Wa inna minkum lamal layubatti-anna, dan sesungguhnya di antara kalian sungguh ada orang yang layubatti-anna, sangat berat ataupun terlambat bati untuk berjihad. Fa in asobatkum musibah, lalu jika menimpa kalian ya, musibah ataupun kematian, qala qad an'amallah, dia berkata sungguh Allah telah memberi nikmat alayya kepadaku, idlam akun ma'ahum, karena aku jadi tidak bersama mereka. Idlam akun, aku tidak jadi ma'ahum bersama mereka, syahidan menyaksikan atau hadir dalam peperangan. Dan sesungguhnya di antara kamu pasti ada orang yang sangat enggan ke medan pertempuran. Lalu jika kamu ditimpa musibah, dia berkata, sungguh Allah telah memberikan nikmat kepadaku karena aku tidak ikut berperang bersama mereka. Walain asobakum fadl, dan sungguh ya, jika menimpa kalian fadl, karunia ataupun kemenangan minallah, dari Allah, la yaqulanna, pasti mereka mengatakan ya, ka'allam takun bainakum wa bainakum mawaddah, ya, seakan-akan tidak ada bainakum, antara kalian, wa bainahu, dan di antara dia, mawaddah, kasih sayang. Ya laitani, seandainya aku kuntu berada ma'ahum, bersama mereka, fa'afuza, pasti aku menang, fauzan azima, dengan kemenangan yang besar. Dan sungguh jika kamu mendapat karunia atau kemenangan dari Allah, tentulah dia mengatakan seakan-akan belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dan dia. Ya, sekiranya aku bersama mereka, tentu aku akan memperoleh kemenangan yang agung, yang besar. Falyuqatil fi sabilillah, maka hendaknya berperang di jalan Allah, alladzina yashrunal hayatad dunya, orang-orang yang menjual kehidupan dunia, bil akhirah, dengan akhirat. Wa may yuqatil, dan barang siapa berperang fi sabilillah, di jalan Allah, fayuqtal, lalu dia terbunuh, au yaglib, atau dia menang, fasaufa nu'tihi ajrun azima, maka kelak kami akan berikan kepadanya ajrun azima, pahala yang besar. Karena itu hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Ya. Dan barang siapa berperang di jalan Allah lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka akan kami berikan pahala yang besar. Jadi menurut Mujahid, ayat-ayat ini tadi ya, dari mulai wahai orang yang beriman, bersiap siagalah kamu ke medan pertempuran secara kelompok, sesungguhnya di antara kamu pasti ada orang yang sangat enggan. Lalu ketika ditimpa musibah berkata, sungguh aku telah memberikan nikmat kepadaku, sungguh Allah telah memberikan nikmat kepadaku karena aku tidak ikut berperang bersama mereka. Dan sungguh jika kamu mendapat karunia kemenangan dari Allah, tentulah dia mengatakan seakan-akan belum pernah ada hubungan. Karena itu adalah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat, berperang di jalan Allah. Ya. Jadi ayat-ayat ini tadi itu diturunkan berkenaan dengan kaum munafik yang terbiasa enggan maju berperang meskipun mereka diperintahkan Rasulullah. Mereka selalu berkelit dengan berbagai dalil. Ya, berbagai dalil. Jika kaum muslimin kalah, mereka merasa bangga dan berkata, sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada kami sehingga kami tidak ditimpa musibah. Nah, ini asbab nuzulnya seperti itu. Ya, oleh karena itu hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk akhirat
yang mencari akhirat hendaknya berperang di jalan Allah. Jadi jika di antara kalian ada yang merasa enggan untuk berperang disebabkan oleh imannya yang lemah atau karena tidak memiliki keinginan yang kuat, maka orang-orang yang menganggap rendah kehidupan dunia demi kehidupan akhirat hendaknya berperang demi menegakkan kebenaran, meninggikan kalimat Allah. Barang siapa berperang menegakkan kebenaran, meninggikan kalimat Allah, maka ia akan memperoleh satu dari kedua kebaikan. Jika terbunuh di medan peperangan, ia akan memperoleh pahala mati syahid. Jika dia menang, akan memperoleh keberuntungan dunia. Nah, jadi dalam kedua kondisi Allah telah memberikan pahala dan kemudian di akhirat kelak. Orang-orang mukmin yang mengutamakan kehidupan akhirat atas kehidupan dunia ini. Jadi orang mukmin itu mengutamakan akhirat daripada dunia. Tujuannya adalah akhirat. Ya, kepada mereka ditujukan firman Allah. Ya, mereka telah menyiapkan diri untuk berjihad melawan musuh karena keimanan yang sempurna dalam diri mereka. Wa may yuqatil fi sabilillah fayuqtal. Siapa yang berperang di jalan Allah, fayuqtal, lalu dia gugur, au yaglib, atau memperoleh kemenangan, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka akan kami berikan pahala yang besar kepada mereka. Ya, kita dengerin selawase.